berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama kembali dalam program Rest in God. Malam hari ini kita akan kembali menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Percaya dalam hadiratnya ada kelegaan, ada sukacita, ada kekuatan yang akan kita nikmati. Dan mari kita membawa semua pergumulan, permasalahan kita kepada Dia. Percaya Dia akan peduli dan akan menolong saudara-saudara semua. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Percaya ketika kita menghampiri Dia, Tuhan akan menyatakan kemuliaan, menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh kembali menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, yang mengerti permasalahan kami, yang mengerti beban berat hati kami. Kami ingin membawanya kepadamu Tuhan, karena kami sungguh-sungguh percaya Engkau sanggup untuk menolong kami. Engkau memberi kami kelegaan, sukacita, dan saat ini juga kami juga ingin mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik melalui pujian penyembahan kami. Kiranya nama-Mu dimuliakan, diagungkan, dan dimuliakan selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus. Terima kasih Yesus, kebaikan-Mu dalam hidup kami tercurah dalam hidup kami Bapa. Allah yang kudus, Allah yang mulia,
Terima kasih Tuhan, sebab Kau Yesus yang ajaib. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Puji Tuhan, karena Tuhan terus memproses hidup kita hari demi hari menjadi semakin indah di hadapannya dan menyiapkan kita semua di dalam kehidupan kekekalan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti ingin mengalami yang namanya kesuksesan dalam hidupnya. Setiap orang ingin sukses, pengen keluarganya sukses, pengen pekerjaannya, karirnya sukses. Setiap orang senang kalau dia mengalami kesuksesannya. Tetapi sayangnya ada banyak orang karena keinginan yang begitu besar untuk mengalami kesuksesan, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tidak benar, dan akhirnya mungkin dia bisa sukses, tetapi ujungnya adalah penderitaan dan berantakan keluarganya. Kita akan melihat bagaimana kita bisa mengalami kesuksesan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau berbagi terkait dengan kondisi yang barusan saya ceritakan tadi. Saya coba saya sempitin. Kadang-kadang riskan seorang wanita bisa merelakan sesuatu yang berharga di dirinya, dilepaskan hanya untuk supaya yang dia inginkan itu terpenuhi, misalkan kelulusan ataupun pekerjaan. Itu gimana Pak? Dan itu sudah terjadi. Jadi dia korbankan sesuatu yang berharga demi meraih kesuksesan secara karir ya Pak, dalam pekerjaannya ya. Kalau hal itu terjadi pasti sangat menyedihkan sekali ya. Berarti bagi dia sukses secara lahiriah, sukses dalam pekerjaan itu menjadi tujuan hidupnya. Dia tidak melihat ada bagian hidupnya yang berharga selain kesuksesannya. Dan ini banyak terjadi ya, kadang-kadang memang tidak hanya soal itu saja ya. Banyak orang relakan banyak hal tuh, korbankan banyak hal demi kesuksesan. Bahkan ada juga yang demi kesuksesannya dia relakan imannya kepada Tuhan Yesus. Itu juga sangat mungkin sekali. Karena orang berpikir kalau sukses sejati maksudnya mengalami kesuksesan dalam hidup itu dia harus berjuang untuk meraihnya sendiri. Dia harus berjuang untuk mendapatkannya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Kalau kemampuan kinerjanya nggak bagus, ya harus ditambah dengan yang lain-lain. Dan itu mungkin orang bisa mencapai sukses yang dia inginkan. Tetapi itu bukan sukses sejati. Sebab begitu dia sukses dengan cara-cara yang tidak benar, yang didasarkan pada usahanya sendiri, yang kadang-kadang keluar dari jalan Tuhan, itu justru akan membuat dia tertekan. Sukses seperti itu akan membebani hidupnya berkepanjangan. Kalau dia sudah berkeluarga, bisa membebani keturunannya. Karena sukses-sukses yang didapat dengan cara yang tidak benar, akhirnya kan
kadang-kadang dalam perjalanan ini kan terbongkar kejahatannya, terbongkar kesalahan-kesalahannya, terbongkar hal-hal tidak benar. Dan kalau itu terbongkar, akhirnya bisa saja orangnya akhirnya kena kasus hukum. Ketika kena kasus hukum, akibatnya apa? Pasti keluarganya, anak-anaknya ikut malu, ikut menanggung itu. Dan itu menjadi beban yang sangat berat sekali. Oleh sebab itu, kalau kita merindukan sukses, biarlah kita merindukan sukses sejati yang dari Tuhan. Itu lebih penting. Jadi Pak, sikap yang bagaimana yang harus kita miliki supaya kita mencapai kesuksesan yang selaras dengan kerajaan Allah itu, Pak? Ada satu bagian dari Mazmur yang akan menolong kita mendapatkan wawasan rohani seperti ini, ya, yaitu di Mazmur pasal 21. Nanti bagi Bapak Ibu Saudara semua yang bergabung dengan program ini yang di rumah boleh membuka secara lengkap ya. Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai 14. Tapi saya akan sampaikan poin penting. Ada 3 hal yang sangat penting yang kita bisa dapatkan untuk bisa meraih sukses yang selaras dengan rencana Tuhan, selaras dengan maksud Tuhan, sehingga sukses yang kita raih itu mendatangkan sukacita dan berdampak kekekalan. Ketika kita nanti meninggalkan dunia itu memiliki makna yang luar biasa, sekaligus kita juga meninggalkan makna yang sangat mulia di dunia ini. Yang pertama, iman kita, kalau kita ingin meraih sukses, dasar utamanya adalah iman kita. Iman kita harus menjadi dasar dari segala sesuatu yang akan kita kerjakan, yang kita harapkan. Termasuk di dalamnya adalah kalau ingin sukses, maka dasarkan kesuksesanmu itu dengan imanmu kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang engkau sembah. Di ayat 8, saya bacakan Mazmur 21 ayat yang ke-8. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Daud adalah seorang raja yang sangat sukses luar biasa. Sebagai raja, dia juga sudah membuktikan bahwa dia orang yang jago berperang. Dia mengalahkan lawan yang begitu luar biasa, tidak ada satu prajurit Israel pun yang mampu melawan dia. Bahkan Raja Saul yang perkasa pun juga tidak berani, yaitu Goliat. Tetapi Daud sudah membuktikan bahwa dia sanggup mengalahkan Goliat. Setelah itu dia juga mengalahkan musuh-musuhnya, membuktikan dia luar biasa sebagai panglima perang sekaligus sebagai raja. Secara materi juga luar biasa, istananya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Sebuah kesuksesan yang mungkin diimpikan oleh banyak orang. Tetapi dalam kesuksesannya Daud sadar betul bahwa itu semua didapat karena ia percaya kepada Tuhan. Karena iman, kepercayaannya kepada Tuhan, karena imannya, maka dia bisa mengalahkan raksasa Goliat. Karena imannya dia bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain. Karena imannya, maka Tuhan mempercayakan kekayaan yang begitu luar biasa. Karena imannya membuat dia punya istana yang luar biasa. Karena imannya dia bisa memimpin rakyatnya dengan hikmat yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita adalah dasar segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, apa yang kita harapkan, harus kita dasarkan pada iman kita. Iman menjadi kekuatan batiniah yang luar biasa, yang mengarahkan pilihan-pilihan kita, yang mengarahkan keputusan-keputusan kita, yang mengarahkan apa yang akan kita kerjakan, yang memberi kita hikmat, yang memberi kita kesanggupan untuk melewati dan mengatasi semua masalah-masalah ketika kita ingin meraih kesuksesan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kesuksesan sejati tidak bisa dipisahkan dari iman kita.
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka keberhasilan apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu adalah kegagalan. Keberhasilan apapun yang membuat kita justru meninggalkan Tuhan, itu adalah kegagalan. Walaupun itu sukses di mata manusia. ya Pak. Ya, karena kita percaya, iman Kristen percaya bahwa kita tidak hanya hidup di dunia ini. Hidup kita tidak hanya dinilai oleh manusia di dunia ini, tetapi hidup kita dinilai oleh Tuhan, dan hidup kita menuju kekekalan. Makanya orientasi hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita impikan dalam hidup ini, harus mengarahkan hidup kita pada kekekalan. Karena kita tahu, kita tidak hanya hidup di dunia ini, kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan kita. Ya. Kalau tidak, maka banyak orang tadi melakukan berbagai macam cara, berusaha dengan cara-cara yang kadang-kadang aneh-aneh, seperti itu ya Pak ya. Demi untuk meraih kesuksesan, korbankan hal-hal berharga dalam hidupnya. Yang kedua, ayat 2. Tuhan karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Kita harus menyadari bahwa kesuksesan kita itu anugerah. Jadi dasarnya iman. Iman membuat kita jadi terarah meraih sukses itu. Berjuang tetapi bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tetapi karena berdasarkan kekuatan Tuhan. Dan kalau sudah mencapai kesuksesan, kita selalu ingat bahwa apa yang saya capai itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu yang akan memberi kita sebuah panduan yang benar dalam hidup ini. Kita tidak akan menyalahgunakan atau tidak menjadi sombong karena kita sudah meraih kesuksesan ini, karena anugerah. Karena kita menyadari kesuksesan itu adalah anugerah yang dari Tuhan, maka ketika semakin hari kita semakin sukses, kita itu menjadi semakin bisa bersyukur, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin memuliakan Tuhan melalui kesuksesan yang kita raih. Karena itu anugerah Tuhan. Kalau itu usaha saya sendiri, maka saya bisa pakai sembarangan saja. Dan saya mungkin jadi sombong dan merasa tidak perlu bersyukur kepada Tuhan. Ini kan hasil jerih lelah saya sendiri. Ini hasil kerja keras saya sendiri. Jadi kalau saya diajar, yuk jadi berkat bagi orang lain, terserah saya. Ini kan usaha saya sendiri. Tetapi karena saya sadar kalau saya mencapai kesuksesan itu adalah anugerah Tuhan, maka saya ingin bersyukur dan memuliakan Tuhan melalui kesuksesan saya. Jadi membuat orang itu hatinya terjaga, tidak menjadi sombong, angkuh, tetapi dia justru semakin menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, semakin sukses. Anugerah. Nah, kalau bicara anugerah berarti kan tidak bergantung kepada kemampuan kita sendiri, tidak bergantung kepada apa yang kita miliki, tetapi bergantung kepada iman kita dan bergantung pada kedaulatan Tuhan. Amin. Ketika kita meraih sukses, sepenuhnya karena kedaulatan Tuhan memang ingin kita sampai di sana. Dan itu berarti bicara pertanggungan jawab dan kepercayaan untuk menggunakannya dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, ayat yang ke-7 kita bisa mengerti bahwa kita harus menjadikan keberhasilan itu untuk memberkati orang lain. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Jadi Raja Daud itu diberi kesuksesan oleh Tuhan, bahkan mencapai puncak kesuksesan dalam hidupnya. Yang pertama, dari orang yang tidak diperhitungkan di keluarganya sendiri. Bahkan ayahnya pun kan tidak membanggakan dia. Ketika Nabi Samuel datang di rumahnya dan tanya, "Mana anak-anakmu?" Semua anak laki-lakinya itu berjejer supaya semuanya audisi itu kepada Nabi. Mana yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul? Tidak ada.
Sementara Daud di padang belantara sedang menggembalakan domba, itu tidak disuruh pulang sama ayahnya sendiri. Sampai akhirnya Nabi berkata kan, apakah anakmu hanya ini? Oh, masih ada satu. Dan memang itu bukan anak kebanggaan. Kerja saja di padang belantara mengurus domba. Karena memang dari sisi fisiknya mungkin tidak segagah dibandingkan saudara-saudara yang lain, memang pantas untuk jadi prajurit. Jadi tidak sesuai gitu ya. Tidak dibanggakan oleh ayahnya, tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya. Secara fisik juga terlalu kecil untuk seorang prajurit. Pengalamannya di padang belantara, hanya bergaul dengan kambing domba setiap hari. Jadi tidak punya modal sukses ini. Iya kan? Apalagi memang tidak punya kekayaan. Dan bahkan orang tuanya seperti menganggap remeh ya Pak. Iya. Karena dia terlalu kecil ketimbang abang-abang. Iya, seperti nggak ada bahkan. Iya kan? Enggak ada. Bagi seseorang yang merasa diremehkan, akhirnya bahkan tidak dianggap di keluarganya. Ini kan banyak orang yang akhirnya hanya fokus pada perasaan terlukanya saja. Kemudian dia hanya larut dengan perasaan seperti itu, menyerah, atau akhirnya dia hanya pengen gimana caranya supaya buat marah orang tuanya, buat malu orang tuanya, punya konsep diri atau gambar diri yang buruk oleh sebagian orang. Sebagian orang mungkin jadi seperti itu ya, tetapi Daud tidak. Karena hidupnya didasarkan pada imannya, dan dia tahu kalau dia bisa bertahan hidup ketika ada binatang buas ingin menerkam domba-dombanya, dia bisa melawan dan bisa menyelamatkan domba-dombanya, itu karena anugerah Tuhan. Kalau dia akhirnya bisa mengalahkan Goliat, itu karena anugerah Tuhan. Karena dia beriman dan anugerah Tuhan diberikan kepada dia, makanya dia berhasil. Makanya begitu dia mencapai puncak kesuksesannya, dia tidak lupa diri, dia tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya Tuhan, dan akhirnya di ayat 7 tadi, Tuhan membuat dia menjadi berkat untuk orang lain. Jadi hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara-saudara, ini bagian yang sangat penting sekali. Kesuksesan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kesuksesan itu untuk memuliakan Tuhan, dan kesuksesan itu menjadi kesempatan besar bagi kita untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita lupa tentang hal ini, maka kesuksesan akan menjadi beban dan menjerumuskan hidup kita dengan berbagai-bagai penderitaan dan masalah yang membuat kita justru tidak bahagia ketika kita menjadi sukses. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di antara saudara-saudara saat ini sedang coba berjuang untuk meraih sukses, tetapi situasinya mungkin sulit karena saudara merasa ada keterbatasan dalam hidup ini. Saudara merasa tidak sanggup untuk melewati prosesnya, dan saudara mungkin menyerah dan berkata, kelihatannya aku harus menerima kenyataan kondisi yang seperti ini. Tetapi belajar dari hidup Daud, percaya kalau saudara menaruh imanmu sebagai dasar perjuanganmu untuk menaruh sukses, maka ada anugerah Tuhan yang disediakan supaya saudara bisa mencapai impian yang selaras dengan kehendak Tuhan, kesuksesan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan ketika saudara akhirnya mencapai kesuksesanmu, berarti itu sebuah waktu, sebuah masa di mana Tuhan ingin menjadikanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kehadiranmu mendatangkan kemuliaan dan membuat banyak orang bahagia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah Tuhan itu luar biasa bagi kami. Bahkan bisa menyediakan, bisa membuat kami boleh menerima, mengalami, mencapai hal-hal yang tidak mungkin dalam hidup kami. Ketika Tuhan ingin memberi kami anugerah kesuksesan, maka kami akan menjadi sukses. Walaupun modal kami terbatas, kepandaian kami terbatas, kemampuan kami terbatas, kesempatan kami terbatas,
tidak ada satu orang pun yang mendukung kami untuk meraih cita-cita kami. Tetapi kami percaya sepenuhnya ketika Tuhan memberi kami anugerah, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bisa kami capai. Kami bisa sampai kepada kesuksesan yang kami rindukan, dan itu kesuksesan yang selaras dengan maunya Tuhan, dengan rencana Tuhan. Bahkan Engkau akan jadikan kami orang yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi banyak orang, tidak hanya bagi keluarga kami. Bapa di surga, teguhkan iman anak-anak muda yang sedang berjuang untuk meraih suksesnya. Teguhkan hati dan iman para kepala keluarga yang sedang berjuang menata pekerjaannya, merindukan keberhasilan agar bisa membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya dengan biaya yang cukup. Teguhkan iman mereka Tuhan. Biarlah apapun situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini tidak memadamkan iman mereka bahwa Tuhan mampu memberkati mereka. Amin. Tuhan mampu menolong mereka, membuka jalan bagi mereka untuk mencapai kesuksesan. Dan itu kesuksesan yang sungguh-sungguh selaras dengan rencana Tuhan. Sehingga ketika mereka sudah sampai pada kesuksesannya, mereka tidak menjadi sombong, tetapi mereka semakin memuliakan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk saudara-saudara yang saat ini sedang menikmati kesuksesan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya. Apa yang mereka kerjakan Tuhan sudah buat berhasil. Tapi biarlah hati mereka terus melekat pada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, supaya kesuksesan itu tidak membuat kami menjadi lupa diri, membuat kami akhirnya menyimpang dari jalan-Mu. Tetapi biarlah semakin kami naik, semakin kami dibawa Tuhan naik dalam kesuksesan demi kesuksesan, kami semakin memuliakan Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan, dan kami semakin menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati semua perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para orang tua, oleh hamba-hamba Tuhan, untuk para pemimpin-pemimpin kami yang merindukan keberhasilan lewat perjuangan yang mereka lakukan demi orang-orang yang mereka pimpin. Tuhan berkati semua upaya itu Tuhan, supaya keluarga-keluarga semakin bisa memuliakan Tuhan, keluarga-keluarga semakin sejahtera, kebutuhan-kebutuhan pelayanan di gereja juga semakin tercukupi karena Tuhan semakin memberkati. Dan bangsa ini juga semakin sejahtera karena ada berkat Tuhan yang tercurah atas bangsa kami. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Sakit apapun yang sedang mereka alami, ada sebuah kepastian bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas untuk menolong mereka. Mari Bapa, Engkau nyatakan belas kasihan-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan. Berikan keajaiban, tanda-tanda heran, sehingga ada kesembuhan, ada mujizat, dan hidup mereka diubahkan. Mereka semakin memuliakan dan mengasihi Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beban masalah, pergumulan apapun, cita-cita apapun, percaya Tuhan sanggup menolongmu. Tetap jaga imanmu, percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang apapun situasi yang sedang saudara alami. Kalau saudara-saudara memiliki pergumulan-pergumulan dan membutuhkan dukungan doa,
saudara boleh menghubungi nomor telepon yang tercantum di layar saudara. Saudara bisa menuliskannya dan tim doa kami akan bersepakat dengan saudara untuk menaikkan pergumulan tersebut di hadapan Tuhan. Harapan kami, saudara mendapatkan anugerah dan pertolongan Tuhan. Kalau saudara ingin menuliskan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Aku dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.